Mereka telah melakukan skinny pop-up, tapi si cowok ini spermanya tidak berfungsi. Istrinya pun cek tes spek, hasilnya pun negatif, dan ternyata mereka udah melakukan percobaan yang sangat banyak. Lalu ada sepasang kekasih yang istrinya lagi hamil, cowok ini pun sedih dong. Akhirnya mereka pun melakukannya lagi di ranjang, tapi hasilnya nihil. Pria ini pun ngambek dan marah, istrinya berusaha membahagiakan suaminya dengan cara memakan yang banyak-banyak hingga perutnya gede. Suaminya yang melihat perut istrinya pun senang dong, hingga kedua calon ibu pun kontraksi dan dilarikan ke rumah sakit. Anak temannya pun dilahirkan dengan selamat, sementara anaknya itu berbentuk lemak. Tapi dia tidak kecewa, malah dia menganggap lemak tersebut anaknya. Dia pun menghabiskan waktu dengan lemak istrinya. Pada saat bermain, teman anaknya ini tidak sengaja menabrak lemaknya. Ambulan pun datang dan dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Karena listrik, spermanya pun hidup kembali. Dan kali ini istrinya benar-benar hamil. Gimana guys menurut kalian tentang cerita ini? Pria ini memencet jerawatnya hingga pecah. Setiap kali timbul, ia selalu memencet dan memencet. Jerawatnya selalu timbul dan tanpa henti dong dia memencetnya. Tapi coba kalian lihat, kasihan dong orang yang di depannya. Gimana guys kalau hewan menjadi manusia dan manusia menjadi hewan? Dan inilah yang akan terjadi, ada sebuah gajah yang membaca koran. Di supermarket semuanya isinya hewan-hewan yang pada belanja. Di jalan semua dipenuhi sama hewan-hewan dan juga kantor-kantoran. Bahkan ada salah satu hewan membuang sampah ke selokan. Manusia yang hidup di air pun kena efek samping karena pembuangan sampah tersebut. Kebanyakan manusia pun kena racun dan meninggoy. Bahkan hewan yang menulis sejarah atau cerita kalau manusia itu kehilangan tempat tinggalnya yaitu hutan. Manusia pada ketakutan karena hutan mau digusur. Lalu saking banyaknya sampah, manusia pun banyak yang mati. Di laut manusia ditangkap pakai jaring dan anak manusia tersangkut sampah hingga dewasa ia pun meninggoy. Sebagian hewan pun ikut protes demo karena atas produksinya sampah yang berlebihan. Tapi sebagian dari oknum hewan tidak peduli akan hal tersebut. Gimana guys menurut kalian tentang kisah ini? Guys, bayangin kalau di bumi dikuasai oleh tikus dan bukan manusia. Hal-hal di bumi yang manusia lakukan seperti biasanya akan dilakukan juga sama tikus seperti biasanya. Seperti kerja, sekolah, dan lain-lain. Di bumi ini sekarang tidak ada manusia, yang ada tuh hanya tikus. Saat store ada barang diskon, mereka pun serbu semua. Bahkan mereka saling rebutan dan saling menjatuhkan. Mereka di sini juga sama, mereka hidup untuk mencari kebahagiaan. Bahkan mereka stres, bisa juga mabuk-mabukan dong. Mereka pun terjerumus oleh obat-obatan dan mereka melayang-layang. Dan endingnya pun mereka ditangkap dan dipaksa kerja. Ketika pria ini di rumah, semua hewan dan tumbuhan berpesta porah, bahkan alam juga ikut bahagia. Tapi setelah pria ini keluar rumah, semua tumbuhan dan juga hewan-hewan lari dan kabur. Pria ini pun melihat hewan di depan matanya, ia pun langsung menginjaknya sampai mati. Cerita pun selesai. Gimana guys menurut kalian tentang cerita ini? Beginilah kondisi manusia di masa yang akan datang. Semua manusia sepanjang jalan, sepanjang hari memainkan HP. Bahkan anak kecil dicuekin. Orang digebukin malah divideoin. Makan sambil main HP. Kebakaran malah ambil HP selfie. Sedangkan di dalam bus semua orang sibuk pada main HP. Dunia realita dan di kamera berbeda. Saat makan di restoran harus difoto dulu. Banyak orang yang dibully, tapi kebanyakan orang ikut-ikutan membuli. Banyak orang juga telah melakukan perubahan pada tubuhnya. Bahkan ada anak kecil yang mau bunuh diri dari gedung, mereka dari bawah merekamnya guys. Setelah jatuh dari bawah, mereka langsung pergi tanpa menolongnya. Gimana guys menurut kalian tentang hal ini guys? Evolusi SpongeBob dari tahun ke tahun. Di klip yang ini adalah SpongeBob pada tahun 1963. Ini animasinya warnanya masih benar-benar belum sempurna. Dan yang ini SpongeBob pada tahun 1999. Dan ini udah ada terlihat sedikit inovasinya. Dan ini tahun 2004 udah bener-bener cukup sempurna. Dan yang terakhir pada tahun 2021 ini bener-bener udah sempurna banget guys. Tapi kebanyakan animasi yang seperti itu the movie ya guys. Gimana guys menurut kalian tentang SpongeBob? Tren yang akan datang. Seluruh desainer merek terkenal dikumpulkan di sebuah aula. Dan mereka disuruh memilih barang random di sebuah box. Semua desainer mendapatkan sebuah barang-barang unik dan akan menjadi tren di masa depan. Akhirnya mereka foto-foto model dan mereka posting ke seluruh media yang mereka punya. 2 minggu kemudian produk launching dan semua orang dan para fans memakai baju ini. Gimana guys menurut kalian tentang brand-brand terkenal ini? Setiap cucunya ulang tahun, neneknya selalu ketinggalan cake. Tanggal 28 adalah hari Hana ulang tahun, neneknya pun pergi membeli cake tapi ketinggalan di stasiun dong. Saat pulang ke rumah, neneknya pun terpaksa menggantikan cake dengan telur goreng. Tahun depan pun dia ulang tahun, tapi cake-nya tetap ketinggalan. Ulang tahun yang ketiga, 45, cake-nya pun tetap ketinggalan.
Hingga Hana dewasa, Hana pun ulang tahun. Neneknya pun mempunyai ide mengikat tangannya dengan kek. Kali ini keknya tidak ketinggalan. Nenek pun tetap membuatkan telur goreng untuk Hana. Guys, beginilah rasa sayang nenek terhadap cucu. Gimana menurut kalian?